Papa, Mama, dan adik-adik sekolah minggu Gereja Wisma Panunggal Merican, Semarang. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Pastinya adik-adik dan Mama Papa yang ada di rumah juga luar biasa ya. Doa dan harapan kita tentunya kita senantiasa diberikan sehat ya. Sehingga pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam sekolah minggu Immanuel Gereja Wisma Panunggal Merican. Ya, adik-adik, mari kita awali sekolah minggu ini dengan lagu ya, lagu yang penuh dengan sukacita ya. Lagu Kelinciku, adik-adik bisa kan? Yuk kita menyanyikan bersama-sama lagu Kelinciku. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi saya tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Sekali lagi. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi saya tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Yeay. Adik-adik tadi sudah menyanyi dengan penuh sukacita ya. Sebelum kita masuki ibadah sekolah minggu hari ini dalam doa pembukaan, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama 1000 Lilin. Lilin nyalakan di tengah dunia, sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kepada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Papa, Mama, dan adik-adik, mari kita awali ibadah sekolah minggu ini dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan, untuk kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan bersekutu bersama dalam sekolah minggu Gereja Kristen Wisma Panunggal Merican Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang akan bekerja, menaungi kami, mendampingi kami, sehingga acara demi acara dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih doa ini kami haturkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Papa, Mama, dan adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan pujikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa lagi dengan Sekolah Minggu Immanuel di GKJ WPM ya. Ada sukacita anak-anak? Pastinya ada sukacita. Tadi sudah memuji nama Tuhan dengan keluarga teman kita yaitu Sandi dari kelas Lukas ya, luar biasa ya. Kita akan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu ya, supaya Tuhan yang akan membuka hati kita mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh ya. Baik, semuanya siap? Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Kita akan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali datang bersama anak-anak kami kelas Sekolah Minggu Immanuel. Mengucap syukur karena berkat kasih-Mu kami masih boleh dipertemukan meskipun melalui online dan tidak bisa bertatap muka langsung, namun semuanya adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati pikiran kami supaya kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dari awal sampai akhir sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, tadi sudah berdoa. Sekarang kalian semua sudah bersiap diri, siap hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Cerita dengan judul Mengingat dan Mendoakan, yang akan diambil dari kitab Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 11. Berapa anak-anak? Filipi 1 ayat 3 sampai dengan 11 yang akan dibacakan oleh Ibu Yeni. Silahkan Ibu Yeni untuk membacakan firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang, sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia
yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Anak-anak, kalian sudah mendengar firman Tuhan yang dibacakan oleh Ibu Yeni dari kitab apa tadi ya? Siapa yang ingat? Ya, siapa yang ingat? Oh, lupa semuanya ya. Jadi tadi diambil dari kitab Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayat 11 dengan judul cerita ini dengan judul mengingat dan mendoakan. Apa? Iya, mengingat dan mendoakan. Sebetulnya siapa toh itu yang dibicarakan itu? Siapa toh yang dikatakan mengingat dan mendoakan? Siapa? Di dalam bacaan tadi siapa yang dikatakan di situ? Firman-nya itu yang disampaikan tadi, yang dibacakan tadi tentang siapa coba? Yaitu tentang Rasul Paulus yang sebetulnya dia dalam kesedihan loh. Kenapa? Karena dia kan ada di penjara. Tetapi karena dia itu tahu bahwa semua itu terjadi sesuai kehendak Tuhan, dan dia tahu bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan Rasul Paulus, karena dia tidak dipenjarakan karena salah, tapi karena memberitakan Injil. Kalian mesti masih ingat bahwa dulu ketika belum bertobat memang dia suka membunuh orang Kristen ya, mengancam, luar biasa. Sampai berapa ribu dibunuh, dia minta izin dengan pemerintah kota, dengan kuasanya, dia akan membunuh dan sebagainya. Tapi setelah ketemu Tuhan Yesus, dia berbalik, dia bertobat, dan sekarang dia malah dikejar-kejar akan dibunuh. Dan akhirnya juga karena berita Injil itu dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, tetapi ketika di dalam penjara dia tidak sedih, dia tidak tinggal diam. Di dalam kitab Kisah Rasul yang lain dikatakan bahwa dia memuji Tuhan sampai borgolnya itu lepas. Itu kuasa doa luar biasa ya anak-anak, luar biasa ya. Nah, terus sekarang ini ketika Rasul Paulus itu ada di dalam penjara, dia juga ingat pada orang-orang yang dibimbingnya, pada orang-orang yang dilayaninya, pada orang-orang yang diberitakan Injil. Itu dia selalu ingat, dan apa yang dilakukan? Dia berdoa, anak-anak, luar biasa. Dia berdoa kepada orang-orang yang diingatnya. Nah, anak-anak yang terkasih, doa itu apa sih sebetulnya? Sebetulnya tidak asing ya, karena setiap saat kita berdoa, mau setelah minggu berdoa, mau makan, mau tidur, mau semuanya berdoa. Tapi tahukah apa sih doa itu sebetulnya? Ayo, siapa tahu? Ayo, tunjuk jari yang tahu siapa? Huh? Ya, bisa jawab? Oh, malu. Mungkin anak-anak yang lebih besar bisa menjawab, silakan. Atau yang kelas kecil, ayo, monggo, silakan. Oh, tidak ada yang menjawab. Oke, jadi doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Memang kelihatannya kalau kita berdoa itu kan ngomong sendiri, karena kan lipat tangan, tutup mata, kemudian bicara. Kelihatannya bicara sendiri, tetapi sebetulnya komunikasi itu terjadi dua arah, yaitu kita kepada Tuhan. Tuhan mendengar ketika kita berdoa, kita mencurahkan isi hati kita, sehingga doa itu disebut komunikasi atau hubungan kita dengan Allah atau dengan Tuhan. Ya, luar biasa. Kenapa kita harus berdoa? Oh, Tuhan mengatakan dalam kitab 1 Tesalonika ayat 17, tetaplah berdoa. Tetap harus berdoa. Ya, jadi itu perintah. Nah, apa sih
hal-hal positif kalau kita selalu berdoa. Hubungan kita sama Tuhan itu dekat. Iman kita menjadi kuat. Ya, kalau kita takut, kita berdoa, menjadi ketakutan itu hilang, kekhawatiran hilang, keraguan hilang. Ya, apalagi sekarang dengan adanya Covid ini banyak orang yang sangat ketakutan, anak-anak. Iya, aku nek kena Covid, bagaimana ya? Tapi kalau kita punya Yesus, kita tetap tenang, berdoa, minta perlindungan sama Tuhan, dan juga mengikuti aturan protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah, mengikutinya. Ya, tapi jangan lupa berdoa juga supaya keluarga kita selamat dari Covid itu. Ya, baik. Nah, anak-anak yang terkasih, kapan kita berdoa? Ayo, ada jawaban? Oh, kalau saya setiap hari, kalau saya setiap pagi, kalau saya sore, kalau saya malam, kalau saya tidak berdoa. Tidak apa-apa, kalau belum ya tidak apa-apa. Nanti sesudah mendengarkan firman ini, kalian mencoba untuk berdoa. Baik, jadi waktu berdoa itu kalian bisa pilih. Pagi bisa, sore bisa, malam bisa. Ya, sesuai dengan waktu yang kalian ada. Ya. Nah, Bu Hana akan memberikan beberapa contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab yang selalu taat di dalam doa. Mungkin ada yang tahu. Yang tokoh terkenal yang huruf depannya A. Yo, siapa tahu? Ya, yaitu Abraham. Abraham itu pernah berdoa kepada Tuhan karena waktu itu Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa kota Sodom dan Gomora akan dihukum dengan hujan api dan belerang. Waduh, terus dia ingat, tadi kan judulnya dari cerita ini kan mengingat dan mendoakan. Nah, Abraham juga ingat. Lah kan ponakan saya, Lot itu ada di sana. Piye nanti nek sampai Tuhan menghukum dengan api dan belerang, pasti Lot tidak selamat. Sangat sedih dia. Tapi dia kemudian punya semangat, oh yo, saya mau mendoakan ponakan saya, saudara saya yang tinggal di Sodom Gomora, supaya Tuhan tidak menghukum kota mana? Iya, kota Sodom dan Gomora. Yang-yangan dalam bahasa Jawa ya. Tuhan, seandainya Tuhan 50 orang di sana yang berdoa minta selamat dari hukuman api dan belerang, apakah Tuhan tetap menghukumnya? Oh ya tidak, Abraham, aku kan kasih kepada mereka. Dan misalnya kurang dari 50, mana sekian, Tuhan, sekarang aku minta lagi, maaf ya Tuhan, nek 10 orang gimana Tuhan? Tetap Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora Tuhan? Tidak Abraham, aku tidak menghukumnya. Oke, baiklah Tuhan. Akhirnya Tuhan pergi dari situ, terus Abraham mulai berdoa, minta supaya Sodom dan Gomora tidak dihukum oleh Tuhan. Tapi ternyata Abraham kaget, loh, kok terjadi peristiwa itu? Apa? Wah, ada api yang turun dari langit. Oh, campur belerang. Ledakannya luar biasa, anak-anak. Mengerikan, sangat menakutkan. Terus dia mesti berpikir, mengingat bagaimana dengan saudara saya, bagaimana dengan ponakan saya. Apakah dia ikut terhukum karena dia tinggal di orang-orang jahat dan berdosa? Apakah dia selamat? Tapi ada perintah dari malaikat bahwa Lot disuruh lari sebelum peristiwa itu terjadi ke Bukit Suar ya. Lari, akhirnya puji nama Tuhan, Lot dan keluarganya selamat. Tapi satu orang, yaitu istri Lot, karena tidak taat perintah, tidak boleh menoleh, tapi dia menoleh. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Wah, dia jadi tiang garam. Nah, itu contoh ketidaktaatan atas perintah Tuhan. Jadi kemudian yang kedua contohnya yaitu Yunus.
Ada nyanyi Yunus di perut ikan pam pam pam, Yunus di perut ikan pam pam pam, dan selanjutnya. Yunus pernah diperintah Tuhan untuk menyelamatkan bangsa mana? Ya, bangsa Niniwe, tapi dia melarikan diri ke Tarsis naik kapal. Terus akhirnya karena ada Yunus tidur, kapal itu digoncangkan oleh Tuhan. Terus apa yang terjadi? Mereka yang dalam kapal itu menjerit ketakutan. Siapa ini orang berdosa yang ada di sini? Siapa ini? Yunus kaget, bangun. Dia mengaku, saya yang berdosa. Lempar dia ke dalam laut. Lempar. Akhirnya masuk ke dasar laut dan dia sangat ketakutan mendengar suara ombak, suara apalagi gemuruh, mungkin binatang laut dan apa segala macam. Dia sangat ketakutan dan dia berteriak. Dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 1 dan 2. Aku berdoa, aku minta pertolongan dan Tuhan menjawab aku. Jadi luar biasa, doa itu sangat besar kuasanya. Karena apa? Karena bisa menggerakkan tangan Allah untuk menolong kita pada waktu kita mengalami bahaya, mengalami ketakutan, kekhawatiran dan yang lain. Doa, minta pertolongan Tuhan. Kemudian siapa lagi ya yang taat berdoa? Tadi ada berapa? Abraham, ya toh? Terus siapa? Yang barusan ini disebut mana? Yang masuk ke dalam laut? Yunus. Kemudian satu lagi aja, banyak sekali sebetulnya, yaitu Hana. Hana itu diejek oleh orang yang mengusir dia, yaitu Penina. Karena apa? Tidak punya anak. Akhirnya Hana sedih sekali karena diejek, dibully kalau istilahnya sekarang ya. Terus dia tidak membalas, tapi dia pergi ke gereja Silo. Di situ setiap hari menangis, minta kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, minta belas kasihan kepada Tuhan. Akhirnya doanya dijawab dan Hana diberi seorang anak laki-laki yang diberi nama siapa? Ayo, siapa tahu, siapa ingat, pasti pernah diceritakan oleh Bapak Ibu guru sekolah minggu. Ayo, siapa tahu namanya? Anaknya Hana yang pemberian dari Tuhan, yaitu Samuel. Nah, jadi itulah anak-anak contoh-contoh orang yang taat berdoa kepada Tuhan dan doanya dijawab oleh Tuhan. Sebab itu mari kita akan mengingat dan mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Contohnya siapa saja ya? Bukan ambil contoh beberapa saja, misalnya banyak sekali yang didoakan. Yaitu orang yang sakit, didoakan. Di dalam kitab Yakobus 5 ayat 15 dan 16 dikatakan berdoa untuk orang sakit. Kemudian dalam ayat 17, Elia orang biasa berdoa minta hujan. Waktu itu tidak ada hujan selama 1 semester. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, minta supaya hujan turun. Akhirnya hujan turun. Jadi itu yang disebut kuasa doa ya. Jadi orang sakit bisa didoakan. Kemudian orang tua kita doakan, yang selalu merawat kita, mengasihi kita, menolong kita ya. Banyak kebaikan orang tua kita. Kemudian guru sekolah minggu, kemudian hamba-hamba Tuhan atau para pendeta, dan masih banyak lagi yang harus kita doakan. Tapi kalau kalian belajar berdoa atau mendoakan orang-orang yang kita ingat dan doakan, ya beberapa aja boleh ya. Kita mulai mencoba sesudah Tuhan memberikan firman ini ya. Kita mencoba untuk berdoa dan kalian akan melihat betapa besar kuasa doa itu ya. Oke? Jadi sangat penting sekali kita berdoa ya, karena tadi iman kita menjadi kuat, kemudian hubungan kita menjadi dekat, permasalahan kita akan ditolong oleh Tuhan ya. Dan kalau kita melakukan kesalahan, Tuhan akan mengampuni kita. Sampaikan semua ini melalui permohonan dengan doa. Nah, doa itu dialamatkan pada siapa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau tidak ya tidak sampai tujuan ya toh. Kalau dulu belum ada HP, kita kalau menulis surat dialamatkan, alamatnya harus jelas. Kalau menulis surat untuk saudara kita, untuk teman kita di luar kota, alamatnya itu harus jelas. Kalau tidak,
tidak akan sampai ke tempat tujuan. Demikian juga ketika kita berdoa meminta kepada Tuhan itu dalam nama Tuhan Yesus, karena Dia yang berkuasa untuk memberikan jawaban doa itu. Saya kira cukup ini firman-Nya, hanya sedikit tapi mudah-mudahan berguna bagi kalian semua dan menjadi berkat bagi kalian semua. Baiklah, kita akan berdoa ya. Mari kita akan berdoa, tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Hamba sampaikan Tuhan. Terlalu sederhana dan sedikit, namun Tuhan yang akan menanamkan dan mengukir firman ini di dalam hati anak-anak kami semua, dan yang terlebih dapat melakukan atas perintah-Mu. Mereka mencoba untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini tidak bisa masuk karena satu dan lain hal. Kiranya Tuhan berkati. Berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, untuk gereja-Mu, untuk semuanya Bapak ikut campur tangan. Demikian juga Tuhan yang berdoa untuk COVID yang belum selesai, Tuhan akan ikut campur tangan, dan Tuhan mendengar cerita jiwa kami supaya Tuhan sendiri yang senantiasa melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu berdoa untuk perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami akan melanjutkan kegiatan, kiranya Tuhan berkati, dan Tuhan Yesus yang menjadi panduan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau di atas segalanya Bapa. Ampuni Tuhan segala dosa yang sudah kami lakukan sepanjang pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Papa, Mama, dan adik-adik semua, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan rangkai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan pagi ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara virtual. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah boleh kami rasakan hari lepas hari. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan dan kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu di rumah. Tuhan berkati mereka, berkati sekolahnya, studi mereka Tuhan. Berikan mereka kepandaian, berikan mereka ketaatan di dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa juga untuk para guru sekolah minggu. Tuhan berikan kesabaran, berikan kekuatan, kesehatan, boleh untuk membimbing putra-putri kami. Kami berdoa juga untuk papa hamba yang ada di rumah Tuhan. Tuhan juga berikan mereka kesabaran, roh hikmat Tuhan, agar mereka juga bisa membimbing, mendidik putra-putri kami Tuhan. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan kehidupan hari ini dan kehidupan kami di masa yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tidak terasa ya, ibadah sekolah minggu akan berakhir. Sebelum kita tutup rangkaian acara ibadah hari ini, kita akan menyanyikan bersama lagu Burung Pipit ya. Ya, burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan memberi makan. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak menginap, tapi angkat dan daging. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati.
tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan